Kewajiban seluruh umat ini adalah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, harus ada sekelompok orang, umat yang dipilih oleh kita, oleh keluarga-keluarga kita, untuk menjadi apa? Liyatafaqahu fid din, agar mereka memperdalam pengetahuan agama. Ini penting. Satu keluarga misalnya, kita punya 3 anak, 4 atau 2. 1 kita dedikasikan untuk memperdalam ilmu agama. Ini sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim. Tidak semuanya memang harus menjadi ahli agama, tetapi 1 dari tiap keluarga. Ada 1 ulama dalam 1 desa. Ada 1 sampai 5 ulama dalam 1 kecamatan. Ada 1 sampai 10 ulama dalam 1 wilayah. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem kehidupan umat manusia ini. Karena potensi manusia ini dalam menjalankan aktivitas kehidupannya itu berpotensi untuk menyimpang, berpotensi untuk keluar dari garis-garis aturan agama. Maka tugas orang-orang yang tafaqquh fid din, mempelajari agama, mengerti bagaimana dia mengistinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah, belajar tentang akhlak dan adab untuk menata kehidupan masyarakat yang semakin jauh dari adab dan akhlak, terutama dalam media sosial, keadaban publik yang hilang, kemudian lagi dalam pendidikan di sekolah-sekolah yang kemudian sampai menyebabkan guru sekarang agaknya sudah risih dan enggan lagi untuk mengingatkan peserta anak didiknya agar mereka memiliki adab yang baik. Kenapa? Karena takut nanti dilaporin sama orang tua didiknya, anak didik ini. Ini sudah keterlaluan. Ya. Kalau dulu kita masih merasakan di masa 30 tahun yang lalu, ketika kita masih kecil, ketika kita masih sekolah dasar, menengah pertama, bahkan menengah atas, ya, kalau ada anak peserta didik yang kurang ajar, tidak berakhlak, tidak beradab, membuli sesamanya, membuli temannya, itu dihukum oleh gurunya, itu biasa. Dan justru orang tua mendukung tindakan gurunya ini. Tapi zaman sekarang luar biasa rusaknya. Orang tua justru membela anaknya yang nakal, bahkan melaporkan guru ini kepada pihak yang berwajib. Apa yang salah dari pendidikan kita hari ini? Karena tidak ada ditanamkan adab, saudara. Maka pondok pesantren itu, ya, kalau Anda tidak mengenal hidup di kalangan masyarakat urban, terbiasa dengan kehidupan yang bebas, tidak pernah mempelajari adabul akhlak atau akhlak lil banin, akhlak lil banat, tidak pernah belajar tentang fikih, bagaimana pergaulan, ya, jangan mudah kita memberikan stigma yang buruk terhadap kehidupan pesantren. Memang ada kelemahan pesantren itu, harus ada kritikan dari kita, tapi sampaikan dengan cara yang baik, bukan cara memprovokasi, bukan cara nyinyir. Tindakan yang mungkin bagi sebagian kita dianggap itu tindakan berlebihan misalnya, ya, di mana adab seorang murid di hadapan kiainya memang seperti itu. Itu bukan untuk kultus individu, ya. Itu adalah bentuk penghormatan, adab ilmu kepada guru itu memang seperti itu. Ya, ini yang tidak ada memang di sekolah-sekolah umum kita itu. Sekolah-sekolah negeri kita itu nggak ada yang model begitu. Kenapa? Karena memang tidak mempelajari adab itu dari bagaimana ulama salafus saleh kita terdahulu. Ya. Itu bukan untuk kultus individu atau untuk memperkaya kiainya, bukan. Kiai itu dia mengayomi pondok pesantrennya 24 jam, mengawasi kehidupan santrinya, memperhatikan anak didiknya, mendoakan siang malam, tahajud dia doakan santrinya, bukan untuk kesenangan doa untuk diri sendiri saja. Dia pikirkan semua alumninya. Dia tanya, bagaimana kabar si fulan, bagaimana kabar si fulan, bagaimana perkembangannya dakwahnya, bagaimana lembaga pendidikan yang dikelola oleh alumni-alumni itu.
Maka mari kita tanamkan adab kepada diri kita. Jangan gunakan media sosial kita untuk hal-hal yang buruk. Banyak hal-hal yang negatif, yang mungkar, yang harusnya kita angkat di media sosial kita. Ya, bukan dengan cara kemudian kita melanggar kehormatan dan menistakan lembaga atau institusi yang sangat besar jasa dan kontribusinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.